Jadi kadang-kadang kayak kita tuh badan seger hari ini, besok tiba-tiba kayak bisa agak ngedrop gitu, kayak pusing-pusing dan sebagainya. Besoknya bisa seger lagi, besoknya tiba-tiba saturasi oksigen bisa turun gitu-gitu. Udah ya, Bang ya? Oke. Oke, Bang John. Gimana nih kabarnya Bang John? Kemarin beritanya sempat COVID nih positif. Gimana nih sekarang kondisinya? Bukan bukan kemarin ya, sekarang. Oh, sekarang astaga sekarang. Ini lagi Enggak, lagi Nah, lagi isoman di rumah hari ketujuh karena positif dari hasil PCR tanggal 20 pokoknya hari Jumat lalu lah. Hari Jumat minggu lalu ya. Hari Jumat dulu. Sorry. Hari Selasa minggu lalu gejalanya dari Jumatnya. Itu gejala dimulai dari hari Jumatnya, kemudian hari Senin PCR, hari Selasa PCR-nya keluar, ternyata positif. Nah, ini udah isoman hari ke-7 karena kebetulan puji Tuhan gejalanya itu gejala ringan. Jadi cuman kayak pilek, terus demam, terus hidung tersumbat, pusing-pusing, cuman sampai itu aja deh. Dan puji Tuhannya sampai hari ke-7 ini juga gejalanya tidak bertambah berat ya. Ya walaupun berganti-ganti sih, hari ke-3-nya sempat diare, kemudian hari ke-4 nambah lagi kemarin tuh batuk-batuk gitu. Tapi nggak sampai lebih dari itu puji Tuhan sih. Gitu. itu sempat ditelusurin nggak Bang John? Maksudnya kan, kok gua kena ya? Itu pas lagi ngapain sih? Akhirnya ke positif. Oh iya, jadi kemarin tuh ceritanya ke luar kota, ke Majalengka, karena ada event di Majalengka. Itu hari gua demamnya itu kan hari Jumat ya, itu tuh ke Majalengka hari Rabu. Ke Majalengka hari Rabu, event, itu pulang pergi dari Jakarta, mungkin kecapean juga karena sampai Majalengkanya subuh, kemudian paginya langsung event, dan lain sebagainya sama pejabat di sana, dan kemudian pulang Jakarta istirahat sehari, besoknya itu langsung agak demam, cuman kan gue pikir mungkin kecapean karena emang kebetulan kalau dari luar kota kan kita kan kecapean kan, jadi gue pikir demamnya juga nggak demam tinggi, kayak cuman anget-anget gitu doang gitu, jadi minum paracetamol dia mereda. Kemudian nah besoknya gue dengar pejabat yang menghadiri acara di luar kota itu ternyata terkonfirmasi positif. Masuk beritanya di link apa gitu ya, di digital news gitu. Terus gue langsung aduh, itu adalah kebetulan adalah pejabat yang gue dampingi terus waktu pas event gitu. Jadi akhirnya karena ada konfirmasi gue berarti berkaitan kontak erat sama pasien yang terpapar positif, akhirnya gue pikir kayak apa gue antigen aja ya, gue pikir gitu karena gue kan udah mulai demam. Tapi gue minum obat dulu, terus besoknya pas hari Minggunya ternyata Minggu sore itu gue biasanya ngecek ini hidung. ngecek hidung, gue sengaja cium parfum gitu, gue tempel di hidung, masih aman. Minyak kayu putih tempel, aman. Pas hari Minggu siang gue pas nyalain aromaterapi, karena gue kebetulan di rumah tuh suka nyalain aromaterapi. Dan nyalain aromaterapi ini gue pikir kok nggak ada baunya, apa kurang banyak, gue tetesin minyaknya ini aromaterapi gitu, gue tetesin lagi yang banyak, kok tetap nggak ada baunya. Nah gue udah mulai curiga, gue tempel parfum di hidung gue, ya udah mulai hilang bro penciumannya. Nah itu hari Minggu kalau nggak salah ya. Senin itu gue antigen lagi, langsung PCR aja, ternyata benar langsung positif hari Selasa. Ya selamat datang di dunia perkovitan ini. Berarti Gitu. selama pas event kemarin ibarat prokes juga aman kan Bang John? Wah, gua prokes, gua tuh sebetulnya mau gua cancel eventnya itu, karena kan pas minggu lalu itu kebetulan Jakarta sudah mulai kelihatan melonjak kan nilai angka positifnya. Terus gua sudah mulai bilang sama manajer gua kalau ada kemungkinan nggak kalau kita bisa cancel. Terus si panitianya sana sih memohon-mohon ya, maksudnya kayak sudah
sudah dari jauh-jauh hari diumumkan dan bla 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 bla. Akhirnya gue pikir ya udahlah kita berangkat aja. Nah tetap berangkat, tapi gue tuh kayak gue sepanjang MC kan, karena gue di sana MC, diminta tolongin MC. Gue sepanjang MC tuh gue pakai masker, nggak gue lepas sama sekali, bodo amat. Walaupun suara gue jadi mendem karena kan mic kan di luar masker ya. Dan masker gue tuh yang masker yang kayak N95 gitu, yang modelnya kayak maju gitu, gitu. Modelnya maju. Habis itu gue pakai face shield dan sebagainya gitu. Jadi dan gue ngantongin hand sanitizer kemana-mana karena gue tahu, aduh ini lagi tinggi nih. Jadi gue ngantongin kemana-mana. Tapi ya mungkin yang kemungkinan kan gue kena nih varian Delta ya, yang dari India itu. Nah itu emang kan penularannya kan memang gila kan, yang sangat cepat sekali dan juga emang bisa lewat aerosol di udara. Jadi gue nggak ngerti ini nularnya lewat mana. Mungkin pas lagi makan siang bisa jadi, karena kan makan siang otomatis kita lepas masker kan, karena kan makan gitu. Atau pas lagi di mana gue juga nggak ngerti. Jadi makanya kayak ya prokes sih sudah gitu, tapi ya namanya kita juga nggak ngerti ya itu virus lagi ada di mana, kita lagi gimana gitu deh. Dan kebetulan mungkin imun gue juga waktu itu lagi kurang baik karena kan gue bolak-balik Jakarta itu kan, dan kurang istirahat lah malamnya gitu. Padahal sebelum event tuh sempat antigen dulu negatif. Tapi ya begitulah. Tapi bicara apa ya, bicara kondisi ini Bang John sendiri sebelumnya udah sempat vaksin atau seperti apa Bang? Apa emang belum? Sudah. Gua udah vaksin yang pertama. Gua vaksin Sinovac yang pertama. Nah kebetulan hari Rabunya itu gua harus vaksin yang kedua. Hari Rabu. Nah Selasanya gua positif. Jadi ya udah deh, I'm sorry goodbye. Yang vaksin yang kedua. Jadi gua harus pending dulu sampai 3 bulan katanya after sembuh dari COVID yang ini kan, baru boleh vaksin lagi yang kedua. Tapi gue akhirnya baru baca berita nih. Ini mungkin buat masyarakat juga yang belum tahu. Gue juga baru baca link berita kalau habis vaksin yang pertama menuju vaksin yang kedua itu, ternyata di hari-hari sebelum vaksin yang kedua itu antibodi kita itu memang lagi lemah-lemahnya. Jadi beberapa hari sebelum vaksin yang kedua itu antibodi kita tuh lagi 0. Nah itu sangat rentan sekali untuk kita kena virus. Nah gue kan nggak tahu ya keadaan itu. Gue tahunya itu setelah ya gue kena COVID ini. Jadi akhirnya gue banyak baca, banyak link-link berita yang gue cari gitu. Dan ternyata gue tahu bahwa ternyata sebelum vaksin yang kedua, beberapa hari sebelum vaksin kedua itu kayak sekitar seminggu lah sebelum vaksin yang kedua, antibodi kita tuh lagi lemah-lemahnya. Jadi seharusnya emang kita di rumah aja, nggak ketemu orang dan sebagainya. Karena itu rentan banget untuk kita terpapar. Dan gue nggak tahu itu, gue malah ikut event di luar kota. Jadi ya udahlah. Ya gitu deh ceritanya. Jadi baru vaksin pertama, belum yang kedua. Nanti mungkin lanjut keduanya setelah sembuh. Berarti setelah sembuh ini akhirnya akan maju ke vaksin yang kedua ini? Ya baru nanti. Tapi itu juga dijadwalkan 3 bulan setelah sembuh kan katanya baru bisa divaksin lagi. Gitu. Dan bicara kemarin berarti sempat mulai kerasa panas-panasnya. Hari ini gimana kondisinya? Udah mendingan atau seperti apa? Jadi si varian Delta ini ngerinya adalah dia itu suka PHP. Si COVID-nya ini. Jadi kadang-kadang kayak kita tuh badan seger hari ini. Besok tiba-tiba kayak bisa agak ngedrop gitu, kayak pusing-pusing dan sebagainya. Besoknya bisa seger lagi. Besoknya tiba-tiba saturasi oksigen bisa turun gitu-gitu loh. Jadi ada beberapa temen yang juga lagi kena varian Delta ini, COVID ini, lagi positif. Dia enak nih badannya, udah enak hari ke-5, tiba-tiba hari ke-6 saturasinya makin lama makin turun, sesak napas. Jadi ini emang kayak agak serem sih si varian Delta ini, karena kayak dia itu kayak sifat itu PHP gitu loh. Jadi kayak grafiknya itu nggak bisa naik gini, nggak bisa konstan. Jadi dia tiba-tiba bisa gini, bisa drop lagi, naik lagi, bisa drop lagi gitu loh. Jadi kayak emang harus hati-hati buat yang isoman di rumah atau isoman mandiri itu, isolasi mandiri ya, sudah isoman pakai mandiri lagi. Yang buat yang isolasi mandiri mungkin kita harus punya atau ready oximeter sama termometer. Jadi buat kita ukur saturasi sendiri di rumah. Saturasi yang aman itu kan di atas 95. Kalau sudah di bawah 95 kita seharusnya sudah ke rumah sakit. Tapi emang juga ini lagi apes karena rumah sakit lagi penuh-penuhnya. Temen gue lagi cari
dan sampai hari ini dan detik ini nih, hari apa nih kita wawancara nih, hari Rabu ya, ini hari Selasa. Hari Selasa sore ini belum dapat rumah sakit. Jadi udah keliling Jakarta, bukan cuma rumah sakit rujukan tapi rumah sakit swasta dan lain sebagainya. Udah bilang mau bayar sendiri, pakai asuransi sendiri, nggak usah dibayarin pemerintah, tapi tetap tidak dapat rumah sakit. Jadi mohon buat semua masyarakat jaga banget protokol kesehatannya. Kalau memang harus keluar, tapi kalau tidak perlu banget keluar, kalau menurut gua ya, sekarang rasio di Jakarta sendiri katanya satu orang banding 21. Jadi kayak satu orang positif di antara 21 orang. Jadi bayangkan aja kalau misalnya kita ketemu orang, kita nggak tahu dia lagi positif atau enggak. Karena kebetulan orang rumah akhirnya ada yang kena juga nih di rumah. Karena gue nggak tahu, mungkin karena terpapar dari gue juga ya gitu. Tapi waktu pas hari di mana gue terpapar positif, dia di antigen dia masih aman. Di antigen dia masih negatif. Nah 5 hari kemudian badannya ikut demam. Nah setelah demam di antigen lagi baru positif. Jadi kayak kita nggak pernah tahu kondisinya saat orang lain lagi keliaran di luar rumah, lagi ada di kafe atau di kantor atau di mall dan sebagainya. Mungkin dia merasa dirinya sehat-sehat aja karena sudah antigen juga udah negatif. Padahal virusnya sudah ada dalam dirinya, cuman belum keluar aja dalam bentuk gejala, atau bisa jadi dia OTG. Nah itu kan bahaya. Jadi makanya mendingan di rumah deh. Sekarang itu benar-benar mendingan di rumah. Kalau bisa segala rapat, segala ini ditolak aja, semuanya lakukan lewat Zoom meeting. Kita masih bisa berkomunikasi kok lewat Zoom di rumah, lewat gadget dan sebagainya. Jadi gak usah ketemu orang, hindari benar-benar kalau diajak nongkrong, diajak main dan sebagainya. Kalau menurut gue ya sekarang mendingan ditolak. Karena saat ini aja gue tahu teman dekat gue sendiri ya, ada 4 orang yang terkonfirmasi positif barengan sama gue. Jadi itu teman dekat ya, jadi circle paling dekat gitu. Ada 4 orang yang lagi sama-sama positif nih. Dan puji Tuhannya mungkin kebetulan kita lagi sama-sama isoman. Jadi nggak ada yang sampai masuk rumah sakit. Cuman kan kita nggak tahu ya, kayak mungkin banyak orang juga di sana yang lagi berjuang untuk hidupnya di rumah sakit. Ada yang berjuang untuk ICU, ngantri. Gue dengar ada yang ngantri di rumah sakit swasta. Ini swasta ya, bukan rumah sakit rujukan. Ngantri di rumah sakit swasta, waiting listnya sampai 80. Dia nomor ke-80, bayangin. Jadi kayak, waduh ini gila banget. Jadi mudah-mudahan semua masyarakat sehat. Yang masih belum terkena jangan sampai terkena. Yang sudah terkena langsung aja isolasi. Yang sudah kontak erat, misalnya kayak temennya ternyata positif 2-3 hari lalu, langsung isolasi juga. Isolasi mandiri juga. Nanti setelah 3-5 hari antigen sendiri. Sekarang nggak usah harus PCR, antigen aja juga sudah akurat. Kalau memang tidak ada gejala atau gejalanya ringan, ya isolasi mandiri aja. Gitu deh. Dan terakhir ya, Bang John, mungkin selama isolasi mandiri ini sendiri, persiapan dari Bang John sendiri apa sih? Mungkin kayak makanan atau persiapan seperti apa gitu kan, takut juga gue sih keluarga gitu. Gue kebetulan cuman beli oximeter ya, terus untuk makanan dan sebagainya puji Tuhan dikirim sama banyak orang gitu ke rumah. Kayak makanan tuh nggak berhenti datang ya. Sampai hari ini tuh kayak kulkas sampai penuh banget. Itu kulkas sampai penuh banget. Dan maaf bicara sampai harus ada beberapa makanan yang harus gua buang gitu karena nggak sempat kemakan dan nggak bisa dimakan lagi dan nggak bisa dikasih orang kan kalau sudah sampai di rumah ini. Karena kan sudah kena virus udara gue lah gitu. Jadi gue nggak bisa sama sekali ngoper makanan itu ke orang lain. Nah itu makanan terus berdatangan gitu, buah, kue, jamu dan sebagainya. Gue sampai harus, ya puji Tuhan, terima kasih banyak buat semua teman-teman yang perhatian banget. Semua tetangga-tetangga gue luar biasa. Tetangga-tetangga, jadi di komplek rumah gue ini mereka menyediakan makanan 3 kali sehari buat kita yang isolasi. Jadi makanan pagi sudah diantar, makanan siang diantar, makanan malam diantar, snack diantar. Belum lagi teman-teman, belum lagi followers dari Instagram yang kebetulan mungkin karena gue punya lumayan sedikit punya bisnis kayak jasa titip gitu. Jadi ada beberapa followers yang tahu alamat rumah kan. Nah mereka kirim dan
terus-terusan didiemin